Ki Ageng Suryo Mentaram ini tokoh, ya tokoh abad 19 sebenarnya. Ketika Mataram masuk ke era-era, karena dia anaknya Hamengkubuwono ke-7. Dia salah seorang anak dari 79 anaknya Hamengkubuwono ke-7. Jadi Hamengkubuwono 7 itu punya anak 79. Ya, saya tidak tahu dari berapa istri, tapi ya luar biasa itu, sudah bisa bikin sak kampung sendiri. Itu kan 79 itu kalau nikah punya anak, apalagi sampai punya cucu, itu bisa sak kecamatan dihuni oleh sak keluarga. Nama kecilnya Armadji, lengkapnya Bendoro BRM. BRM itu Bendoro Raden Mas Kudi Armadji. Ya nanti belakangan ketika nanti umur 18 tahun diangkat jadi pangeran dan gelarnya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Jadi Suryo Mentaram itu gelar, mataharinya Mataram. Itu ketika dia muda, umur sekitar 18 tahun. Ya karena dia bangsawan ningrat, waktu kecil pendidikannya terjamin. Dia masuk sekolah yang bagus, termasuk urusan agama dia dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Jadi agamanya mantep, ilmu-ilmu yang lain juga mantep. Cuma Ki Ageng Suryo Mentaram ini orangnya gampang gelisah karena pikirannya tajam. Dan dia di keraton gak kerasan. Yang paling terkenal dari ceritanya Suryo Mentaram kan dia sampai tua nyari yang namanya manusia, golek menungso. Di keraton dia ndak ketemu manusia. Keluhnya nanti ra ketemu menungso. Dia nyari itu bertahun-tahun, nanti ketemunya sudah tua, ketika dia sudah nikah dengan istrinya yang kedua. Jadi dia lama dia nyari manusia. Termasuk ketika dia kabur, dia sempat kabur dari istana. Jadi ceritanya dia itu gelisah luar biasa. Kemudian minta sama ayahnya, sudahlah, jabatanku pangeran dicopot wae, ndak usah pangeran-pangeranan. Ayahnya ndak setuju. Hamengkubuwono 8 ini dia, ya ndak, ya pangeran, nggak boleh dicopot. Terus dia pokoknya pengen keluar istana, tapi ayahnya ini ngerti kalau dibiarin keluar istana hilang. Jadi pokoknya nggak boleh keluar itu. Bahkan ceritanya sampai minta izin naik haji aja nggak boleh sama ayahnya, karena khawatir nanti nggak kembali. Tapi akhirnya dia kabur. Kabur itu ketika di istana ada ontran-ontran. Dia juga ngalami banyak peristiwa pahit. Yang pertama, kakeknya dipecat. Jadi kakeknya ini patih. Zaman itu Patih Danurejo namanya, dipecat. Dan setelah dipecat gak lama terus meninggal. Yang kedua, ibunya bukan dipecat. Nah, istri itu dia dicerai. Masuk istri dipecat. Ya, ibunya dicerai oleh Hamengkubuwono 8. Terus dikembalikan lagi ke Suryo Mentaram, disuruh ngopeni ibunya. Raja zaman itu kan gampang aja kan, sebenarnya nggak perlu dicerai juga, punya istri berapapun nggak ada yang komplain, pasti ada kasus. Dan yang terakhir istrinya sendiri meninggal setelah punya bayi umur 40 hari. Dan ini semakin bikin Suryo Mentaram galau. Minta izin keluar istana nggak diizinkan, akhirnya nekat kabur, lari, sampai kabarnya sampai ke Cilacap.
jualan kain sama Stagen. Ceritanya begitu. Jadi pangeran lari jualan kain. Saya tidak tahu, ada modus-modus yang mirip. Buddha juga begitu, kemarin Zen juga begitu. Pangeran yang tidak kerasan di istana, terus keluar dan mengalami pencerahan. Karena kita bukan pangeran, mungkin jadi rada susah. Mau lari kemana lagi? Ya, kita tiap hari wis keleleran, jadi nggak iso kabur kemana. Ya kayak pejabat itu loh. Pejabat kan disuruh merakyat. Kalau kita kan mau merakyat gimana, wong kita itu sudah rakyat. Jadi nggak mungkin kita, kalau ada orang nyuruh kamu, bawa kamu itu yang agak merakyat. Merakyat gimana? Sejak dulu statusnya sudah rakyat. Rakyat itu kan yang bukan rakyat, terus cobalah jadi rakyat, kan gitu. Kalau kita kan sudah rakyat. Nah, Surya Mentaram ini lama hidup kayak orang biasa, dicari-cari tidak ketemu oleh ayahnya, sampai akhirnya ketemu. Kabarnya pas ketemu itu dia pas sedang jadi buruh bangunan, bangun sumur. Ketahuan terus disuruh pulang. Gelisah lagi, tidak kerasan lagi. Pokoknya di keraton itu pertanyaannya dia cuma satu. Aku urung pernah ketemu wong neng keraton itu. Dia tidak pernah ketemu yang namanya manusia. Yang ada hanya perintah, permintaan, pertolongan, pokoknya ambisi. Dan orang yang sejati dia tidak ketemu. Itu yang tiap hari bikin dia gelisah. Sampai nanti Hamengkubuwono VII meninggal, kakaknya yang meneruskan Hamengkubuwono VIII, dan Surya Mentaram minta agar dicopot jabatannya jadi pangeran, dikabulkan. Karena mungkin kakaknya ini ngerti seperti apa kegelisahan Surya Mentaram saat dia hidup di istana. Kalau kalian baca ceritanya yang khas itu waktu Hamengkubuwono VII meninggal, itu semua pangeran ikut mengiringkan sampai ke makam Imogiri. Pakaiannya juga pakaian kebesaran pangeran. Ya kayak kalian lihat waktu pawai-pawai itu, hanya Surya Mentaram yang tidak mau pakai pakaian kebesaran pangeran. Dia pakai kopiah biasa, kemudian pakai jas putih, tembelan-tembelan kayak orang nggak punya itu. Tembelannya kabarnya warnanya biru, terus bawa payungnya Cina itu, payung kertas itu dikepit gitu sambil bawa. Si orang yang tidak ngerti mesti, wah, pangerannya ditinggal mati bapak, terus stres sekarang. Jadi yang lain pakai kebesaran, dia hanya pakai seragam semacam itu. Dan pulangnya terus dia beli soto sambil kelesehan, dan itu semakin menguatkan cerita. Jangan-jangan ini Surya Mentaram ini memang stres. Cuma setelah keluar dari istana, dia mulai pengembaraannya untuk mencari jawaban siapa manusia. Semua tirakat dilakukan, baik tirakat versi kebatinan maupun versi agama-agama. Tidak cuma Islam, tirakat gaya Kristen juga dijalani, dijajali satu-satu. Mulai kalau Jawa itu kan banyak tirakat-tirakat, ada poso mutih, poso pati geni, poso ngerowot, poso ngidang, poso ngelowong, poso banyak macam-macam, dan itu dijajali satu-satu. Termasuk Islam, sholat tahajud, sholat puasa Daud, pokoknya dilatih semua, termasuk mungkin ritual-ritual tertentu dari agama-agama yang dia kenal. Bandingkan dengan kisahnya Siddhartha Gautama yang jajal semua ritual Hindu zaman itu, termasuk yoga-yoga yang menyiksa diri. Dan itu dilakukan juga oleh Surya Mentaram. Tapi tetap dia tidak dapat jawaban. Sampai kemudian dia nikah lagi, kemudian tinggal di satu desa namanya Desa Mbringin. Desa Mbringin itu daerah Salatiga, Solotigo agak ke utara. Di situ dia bikin rumah, dan disitulah nanti dia dari Pangeran Haryo Surya Mentaram dikenal oleh orang sana sebagai Ki Gede Surya Mentaram, belum Ki Ageng.
Ki Ageng nanti belakangan. Dia dikenal sebagai Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Beringin. Dia dikenal sebagai orang tua di sana, dianggap pinter, wong tirakate oke. Kalau orang Jawa itu lihat orang banyak tirakat kan dianggap wong pinter, setengah-setengah dukun. Ya, zaman itu dianggap itu. Jadi orang kampung itu kadang-kadang kan nggak ngerti, pokoknya wong pinter ya dianggap pinter apa wae. Sekolah aja kan di kampung saya nggak ada orang kuliah. Begitu saya pulang dianggap cah sekolahan. Cah sekolahan ki apa-apa ya mesti iso. Termasuk kalau ada sanyo macet, lampu mati, kudu iso kalau kamu ndak masuk cah sekolahan. Dan harus menang kalau ngelawan yang ndak sekolah. Kok cah sekolahan kalah sama yang ndak sekolah, harus malu kamu. Nah, itu logika di masyarakat Jawa. Zaman itu juga begitu. Nah, nanti Ki Gede Suryo Mentaram ini yang pindah ke Beringin, sebenarnya dia juga punya rumah yang sekarang yang rumah itu sekarang jadi perguruan taman siswa itu. Yang di situ dia punya beberapa teman, tempat ngumpul-ngumpul dia dan teman-temannya tiap malam Selasa Kliwon. Kalau di sini Selasa Kliwon kan ngaji hikam itu, ngaji hikam ya. Jadi malam Selasa Kliwon itu ngumpul 9 orang yang mengkaji macam-macam, semacam sarasehan. Ki Gede Suryo Mentaram, nama yang lain saya lupa, yang saya ingat cuma satu, Ki Hajar Dewantoro. Itu teman diskusinya, masuk klub 9 orang tokoh yang diskusi macam-macam. Zaman merajalelanya penjajahan Belanda zaman itu. Dan dari situlah nanti muncul gagasan untuk mendidik masyarakat sehingga lahir Taman Siswa. Dan Taman Siswa itu yang bagian didik anak-anak muda itu jatahnya Ki Hajar Dewantoro. Yang bagian didik orang-orang tua jatahnya Ki Gede Suryo Mentaram. Jadi ini pendidikan untuk orang-orang tua. Makanya kadang-kadang ajaran-ajarannya disebut ilmu tua. Ilmu tua itu bukan ilmunya yang tua, tapi biasanya yang bisa nangkep itu orang-orang tua. Orang muda apa enggak bisa? Bisa, paham bisa, cuma menjalani, menangkap dan menghayati dan menjalani masih belum. Karena orang muda ada gejolaknya sendiri, makanya sering disebut ilmu tua. Dan itu yang dari situlah nanti Ki Gede Suryo Mentaram oleh Ki Hajar Dewantoro diganti Ki Gedenya jadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Dan salah satu tokoh sebenarnya perjuangannya penting, Ki Ageng Suryo Mentaram dan kawan-kawan inilah nanti yang ketika ganti penjajahan Jepang, dia dan teman-temannya ngirim surat ke Jepang untuk dikasih fasilitas membentuk pasukan. Dan surat permohonan ini dituruti dan lahirnya namanya peta. Bagi yang belajar sejarah nanti akan tahu pasukan bentukan Jepang yang namanya peta. Itu diawali dari usulannya Ki Ageng Suryo Mentaram, karena ingin agar Indonesia juga punya tenaga militer zaman itu. Jadi sebenarnya dia bagi saya pahlawan, meskipun belum dilantik sebagai pahlawan nasional. Dari peta itu kan nanti lahir beberapa tokoh, termasuk Supriyadi yang terkenal, monumental karena pahlawan yang tidak jelas sudah mati apa belum itu kan Supriyadi. Kapan-kapan kita ngobrol itu. Oke. Nah, termasuk juga Suryo Mentaram ini pernah nulis sebuah buku kecil judulnya Jimat Perang. Dan itu nanti yang diberikan pada Soekarno. Dan Soekarno sering ceramah dengan bahan buku kecil itu. Cari di internet nanti banyak
foto-foto ketika Soekarno konsultasi sama Ki Ageng Surya Mentaram. Dan orang ini di foto manapun nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai baju apa, pakai baju koko apa, pakai belangkon, ndak. Ya kayak foto itu. Kemana-mana ya pokoknya pakai kostum yang kayak orang biasa. Nah, itu keistimewaannya Ki Ageng Surya Mentaram.